Presentasi SDM, konsep perencanaan tenaga kerja. Perkenalkan, nama saya Mega Wahyuni Nur Farijah dari kelas E4 dengan NPM 101203005. 1. Latar belakang perencanaan tenaga kerja. Perencanaan SDM merupakan suatu kebutuhan pokok dalam setiap organisasi atau perusahaan dan ditangani oleh suatu unit khusus yang dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Karena SDM merupakan faktor utama yang menentukan hidup atau matinya sebuah organisasi, baik organisasi bisnis maupun sosial. 2. Hakikat perencanaan SDM. Perencanaan merupakan sebuah keinginan kuat dari suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan jaminan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang pemenuhan kebutuhan SDM secara kualitas dan kuantitas. Hakikat adalah sebuah penjamin tentang sistem pemenuhan kebutuhan SDM agar ada kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah serba cepat. 3. Makna perencanaan sumber daya manusia. Erweini Mondi 2008-108 merumuskan perencanaan sumber daya manusia. Human Research Planning (HRP) adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. A. Anwar Prabu Mangkunegara 2014-6 merumuskan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan pengembangan, pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai, dan manfaat secara ekonomis. 4. Faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. 1. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam lingkungan organisasi atau perusahaan itu sendiri, antara lain 1. Rencana strategik. Renstra merupakan acuan utama bagi sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau bisnisnya. Tujuan jangka waktu tertentu atau jangka panjang atau pendek yang merupakan komitmen bersama seluruh anggota organisasi atau korporasi untuk mencapainya dan kebutuhan SDM pun dalam waktu tertentu di masa depan. Tergambarnya, kapan harus merekrut, untuk keperluan apa, jenis apa, pada level mana, dan seterusnya. 2. Kebijakan baru perusahaan atau organisasi. Kebijakan baru lahir saat ada perkembangan baru yang perlu diikuti dan dipenuhi, yang sebelumnya tidak terprediksi dan Renstra. 3. Pendanaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perencanaan SDM atau dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran maka dapat disebut skala prioritas kategori pegawai yang harus direkrut. 4. Rencana produksi. 5. Produk baru. 6. Struktur organisasi dan tata kelola struktur organisasi. 2. Faktor eksternal adalah faktor yang ada luar lingkungan organisasi, antara lain 1. Kebijakan pemerintah, 2. Sosial budaya, 3. Geografis, 4. Teknologi, 5. Kebijakan luar negeri, 6. Lembaga pendidikan atau diklat, 7. Persaing, kompetitor, 8. Demografi, dinamika kependudukan. 5. Tujuan perencanaan SDM. Secara umum, perencanaan SDM bertujuan mempertemukan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan, baik secara kualitas
kualitas maupun kuantitasnya, termasuk spesifikasi keahliannya. Diperoleh estimasi kebutuhan dana dan fasilitas lain yang diperlukan agar pegawai mencapai tingkat produktivitas yang optimal. 6. Fungsi perencanaan SDM. Perencanaan SDM memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi tersebut diantaranya A. Sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi SDM dalam manajemen kepegawaian, terutama melakukan rekrutmen dan penyediaan pegawai. B. Sebagai sumber instrumen atau alat kontrol dalam pengendalian manajemen kepegawaian termasuk pengadaan dan penyediaan pegawai, baik kualitas maupun kuantitas. C. Sebagai acuan dalam membuat estimasi kebutuhan pendanaan dan fasilitas lain yang terkait dalam kurun waktu tersebut sesuai dengan kebijakan organisasi atau perusahaan. D. Sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terkait dengan pengadaan atau penyediaan SDM secara berkelanjutan. Evaluasi memiliki makna memastikan apakah tujuan perencanaan SDM tercapai atau tidak. Hasil evaluasi berfungsi juga sebagai umpan balik, feedback untuk penguatan yang sudah baik dalam perbaikan. 7. Prinsip perencanaan SDM sistematis dan logis, mengikuti langkah dan tata aturan yang lazim dipakai. Disusun berdasarkan data dan informasi yang valid dan masuk akal, tidak dikira-kira atau direkayasa. Tanpa data, dengan demikian maka dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dipahami oleh siapa saja yang memerlukannya. B. Komprehensif, harus mencakup berbagai hal yang berkaitan agar cakupannya luas dan menyeluruh. Hal tersebut supaya tidak terjadi kondisi yang parsial yang akan mengakibatkan kerugian perusahaan. Perencanaan SDM yang komprehensif akan memberikan penjaminan efektivitas ketersediaan pegawai secara berkelanjutan. C. Futuristik, untuk antisipasi masa depan dengan mempertimbangkan masa lalu dan masa kini. Antisipasi dibuat berbasis kecenderungan yang diperoleh dari hasil analisis data dan informasi yang tepat. Oleh karena itu, perencanaan harus mampu menggambarkan situasi masa depan yang menjadi kebutuhan perusahaan. D. Dinamis, perencanaan SDM harus memiliki kelenturan yang tinggi agar mudah beradaptasi dalam penyesuaian dengan perubahan dan tuntutan perusahaan. E. Efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip ekonomi dan perencanaan SDM harus efektif dan efisien, harus dapat mencapai sasaran dan tujuan dalam mendukung perusahaan untuk menjamin ketersediaan pegawai dengan memanfaatkan biaya seminimal mungkin secara proporsional. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kata yang salah. Terima kasih.